dikatakan tuh dekat pesisir gitu ya, dekat pesisir. Impor juga, termasuk orang bahkan Karantina dikirim dari Makassar ke Tiongkok misalnya, dari lagi ke negara yang semi refine maupun semi refine. Nah kalau itu bisa dikembangkan, kita perbesar kultivasinya, kita banyak ekstraksinya, itu berguna juga substitusi yang impor kita kurangi, kemudian kita supply dari dalam negeri. Demikian kolagen ternyata di Kalimantan, kolagen selain dari sisi ikan itu juga dari ubur-ubur ternyata bisa Prof ya. Bisa. Nah dari ubur-ubur Pak Zaki kapan hari survei ke Sambas dan dengan tadi Sambas di Sambas kami tahun depan Prof mau bikin FS Prof. Ya bikin FS visibility study untuk pabrik kolagen. Karena sejauh ini ubur-uburnya diambil ke Malaysia, ya ke Malaysia terus diolah di sana, balik lagi ke Jakarta kemana-mana gitu ya. Padahal sumber bahan baku biotanya ada di Sambas, sehingga Sambas itu tidak mendapatkan tambahan tenaga kerja, karena kan pabrik kan ada tambahan tenaga kerja, tambahan pajak dan tambahan yang lain gitu ya. Dari yang awalnya sebenarnya bisnis, kemudian karena ada beban KKP akhirnya pindah. Nah, oleh karena itu yang kedua, di sini kami akan membuat pemetaan pada lagi, mohon izin. Jadi nanti akan ada pemetaan lokal, kira-kira potensi ekonomi apa saja yang bisa menjadi supporting system untuk mewujudkan sebuah penguatan ekonomi lokal yang di sana di-drive atau kemudian didorong salah satunya dari program KKP ini. Karena program ini bisa jadi mungkin 3 tahun, 4 tahun mungkin kan selesai, tapi untuk membuat sebuah ekosistem daerah yang lebih kuat, maka dibutuhkan pendukung-pendukung yang lain. Oleh karena itu kami akan melaksanakan mapping ini, potensi-potensi apa saja, tidak hanya potensi perikanan, tapi kemudian juga potensi kerajinan, desa wisata, dan kemudian nanti juga menjadi kuliner dan lain sebagainya. Sebetulnya sudah panen sedikit lagi. Jadi kira-kira ini dari yang dibutuhkan sudah berikan dari 0,5 Yang per liter. per liter kering Pak. Kalau basah 50 gram per liter. Ya, sistemnya seperti itu Bapak. Terus bibitnya itu gini, dipanen 90%, 10% ditinggalin, kemudian dikasih media lagi, dipikirnya itu sustain. Dan mereka itu kan terdiri dari banyak banyak selnya, ada yang muda, ada yang bayi, ada yang tua, beragam. Nah itu tidak menjaga sistem yang benar kalau ditanam secara berlanjut. Jadi harus hidup, harus fresh. Jadi kita pastikan ini remaja yang ditanam. Jadi ternyata remaja itu manfaatnya seperti itu ya, untuk kehidupan dia. Terus saya ini Bapak, saya dari Pak, pokoknya kalau bertani ini agromaritim ini Pak namanya Pak, itu Pak Bayhati menyebutnya agromaritim, itu sebetulnya tidak ada risk, semuanya terpakai. Zero waste, ujung-ujungnya circular, sustainable economy, terus kemudian blue economy, green economy Pak. Juga. Kalau ke sana Pak, ke sana bisa mengurangi pupuk, dibuang ke petani, bahkan ada petani yang di tempat kami itu berani sama sekali tidak menggunakan chemical manure, jadi sudah bersertifikat. Kemudian masuk masih ke sini tetap harus ada aerasi nggak Pak? Tetap aerasinya berarti masuk di mana? ini nanti bisa dihalangi. Oh itu. Outlet atau bisa belahan satu lagi untuk samping. Misalnya untuk kontrol ya, tengah tiba-tiba turun gitu. Menjadi pH-nya menggunakan asam. Terserah, ya terserah itu tadi turun atau Kondisinya, naik. iya. Kalau ini kan minta 9 pH-nya, ya kalau 9 aman karena dulunya ini asalnya dari laut kan, kemudian
di freshwaterkan. Kenapa di freshwaterkan? Karena banyak industri yang menginginkan justru menggunakan freshwater biar bisa ditanam di mana-mana. Nanti kalau di Kulon Progo itu bisa pakai air laut, tidak apa-apa. Kalau air laut nanti warnanya lebih biru. Lebih biru lagi. Kalau air laut tetap ada air asin. Kalau ada kincir enggak? UKM ataupun startup company di daerah Kulon Progo dan sini gitu Bapak. Diseminasi saya selain budidaya, Bapak mencoba untuk mengekstrak saluran material mereka untuk menjadi spesialis. Sebelumnya mereka pakai lagi itu dari KKP sudah mau menggunakan investasi herpes dan ekstraktor herpes melalui bibit Bapak dia. Ini sudah bagus Bapak, flow-nya sudah bagus ya, sudah bagus menurut saya Pak Bayatik, tapi memang masih kurang fasilitas di sini karena tidak ada alat berat dan kemudian tidak ada untuk space pengontrol bibit Bapak. Jadi paling tidak satu untuk ruang yang agak terisolasi untuk memelihara bibit itu. Koleksi ya.